Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayorunisa dengan NIM akhir 07. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang akan saya jelaskan nanti untuk memenuhi tugas mandiri atau UAS dari mata kuliah Finansial Derivatif yang diampu oleh Ibu Emi Siswana. Pertama-tama, saya akan menampilkan jurnalnya. Di sini ada jurnal dari Sinta 4 yang berjudul Penentuan Harga Opsi dengan Volatilitas Stokastik menggunakan metode Black-Scholes. Nah, jurnal ini adalah jurnal pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi, pertama-tama karena kita akan menentukan harga opsi. Nah, harga opsi itu apa sih? Nah, opsi itu adalah instrumen keuangan yang memberikan kita hak untuk menjual atau membeli asetnya. Nah, menjual atau membeli asetnya ini ada nama lainnya. Jadi kalau membeli asetnya ini, membeli aset untuk opsinya ini disebut opsi call. Kalau menjual itu kita sebut dengan opsi put. Call itu menjual, call itu membeli, dan put itu untuk menjual. Kalau membeli nanti kita bisa membeli pada waktu tertentu. Kalau misal menjual, kita akan menjual, kalau misal put tadi, kita akan menjual opsi pada waktu di masa depan nanti. Gitu. Nah, setelah itu, karena kita memakai model Black-Scholes, jadi Black-Scholes itu adalah suatu metode atau model dari matematika yang untuk menentukan atau menetapkan harga call dan put dari harga opsi tersebut. Jadi metode Black-Scholes ini untuk mengetahui harga dari opsi tersebut, opsi dari suatu saham tersebut. Gitu. Itu pengertian singkatnya untuk metode Black-Scholes menggunakan untuk penggunaan opsi. Lalu lanjut untuk ini metodenya itu, di sini peneliti ini menggunakan data yang sudah tersedia. Nah, saya lihat datanya dari sini, Yahoo Finance. Dari sini penulis memakai data dari saham JP Morgan dengan dari tanggal 26 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023. Di sini saya sudah mencari dari 26 April sampai 26 Mei itu tenggatnya. Jadi pada waktu itu saham itu di sini ini S0-nya. S0-nya itu saham awal untuk saham pasarnya tersebut. Gitu. Jadi di sini adalah data-data dari saham dari 26 April sampai 26 Mei. Yang akan kita pakai itu adalah yang close, yang ini. Hanya close yang ini saja. Jadi setelah itu kita copy ke sini, ke Excel. Nah, sini di copy. Lalu setelah di copy, kita cari returnnya. Returnnya itu dari mana sih? Returnnya itu dari sini. Di sini perhitungan return saham ialah perhitungan volatilitas saham dengan data 24 hari jam kerja. Nah, di sini perhitungan returnnya ini rumusnya adalah di sini B17 dibagi dengan B18 dari close di sini. Jadi hasilnya adalah ini, nanti tinggal ditarik semua, nanti akan muncul hasil dari returnnya. Lalu kemudian kita mencari land returnnya. Di sini kita tinggal
rumusnya adalah len dari ini tadi, len yang pertama sini, return yang pertama sini tadi, kita enter. Nah, hasilnya segini, nanti tinggal ditarik saja sampai bawah, akan keluar hasilnya semuanya. Lalu setelah itu RT bar. Nah, RT bar itu adalah ini, rata-rata dari return tersebut, return yang tadi kita cari sini. Nah, itu dicari dari situ rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah ini, dari len-nya ini tadi dibagi dengan jumlah dari data sahamnya tersebut dari 26 April sampai 26 Mei. Itu ada sekitar 23. Jadi segini untuk rata-rata returnnya. Lalu kita cari selisih len return dan return barnya. Selisihnya tinggal dikurangi saja. Dari return bar dikurangi dengan len return ini. Nanti ditarik semuanya, nanti akan didapat hasilnya segini. Nah, setelah itu dikuadratkan. Tinggal mengkuadratkan dari selisih ini, jumlah selisih tadi ini. Tinggal dikuadratkan, nah muncul semuanya sudah nanti. Lalu setelah itu, ini hasil ya. Ini hasil dari kuadratnya. Hasil selisih dari kuadratnya tersebut. Nah ini hasilnya ya. Jadi semuanya ini dijumlahkan, hasilnya adalah segini, 0,0369193. Setelah itu dicari volatilitasnya. Volatilitas itu rumusnya SQRT dalam kurung 23, karena data sahamnya tadi ada 23, maka kita taruh di situ 23. Jadi misal harga sahamnya ada 10, ya taruh situ 10. Ada 100, taruh situ 100. Nah, kalau misalnya ada 23, ya kita taruhnya 23 gitu. Terus dikali dengan hasil ini tadi, hasil kuadratnya tadi. Nah, hasilnya ini 0,2852. Setelah itu, setelah semuanya dapat nih, nah nih tadi kan sudah dapat volatilitasnya ya, ini kita sudah dapat 0,28 atau 28%. Setelah itu kita mencari D1 dan D2-nya. Di sini kita pindahkan. Ini saya sudah mengambil salah satu dari 23 data tersebut. Saya mengambil salah satu dari S0 dan K-nya, sedangkan untuk RT sama volatilitasnya mengikuti yang tadi sudah kita cari dan dari diketahui sini 34 hari. Nah, 34 hari itu adalah dibagi dengan 365, karena 34 itu masih hari, jadi kita akan menggantinya ke tahun. Jadi hasilnya adalah 0,093151. Lalu volatilitasnya tadi, yang tadi kita sudah cari, yang hasilnya 0,28 atau 28%. Lalu D1-nya nih, D1-nya itu menggunakan rumus len dikali dengan S0 dibagi dengan K, lalu ditambah R nya ditambah R, terus ditambah lagi dengan volatilitasnya dipangkatkan 2, lalu dibagi 2, lalu dikali dengan T, terus dibagi lagi dengan volatilitasnya, lalu dipangkatkan T gitu. Nah, hasilnya adalah segini, minus 0,06401. Untuk D2-nya ini tinggal rumusnya adalah D1 dikurang dengan volatilitasnya, lalu dipangkatkan dengan T. Hasilnya adalah minus 0,15207.
Lalu ND1-nya, karena sebelum kita mencari opsi put dan call-nya itu, kita butuh yang namanya ND1 ini. ND1 dan ND2 ini. Nah, ND1 ini rumusnya adalah norm dis terus dikali dengan ini. Norm dis dari D1-nya. Sedangkan kalau D2-nya ya norm dis dari D2-nya gitu. Lalu ini tinggal dicari saja nih. Yang C0 ini adalah opsi call. Opsi call-nya itu rumusnya adalah ini. Opsi call itu rumusnya S0 dikali dengan ND1 dikurang K. Terus dikali E pangkat minus RT. Terus dikali, lalu terakhir itu dikali dengan ND2-nya. Gitu. Lalu didapatkan hasil 4,2 sekian. Lalu di sini ini P0 untuk opsi call, opsi put. Nah, di sini opsi putnya itu tinggal dibalik saja. Tadi kan kita awali dengan S0 dan diakhiri dengan K. Nah, sekarang kita awali dengan K. K-nya itu adalah D, 3. Jadi, ini K dikali E pangkat minus RT dikali 1 min ini ND2, lalu dikurang dengan S0 dikali 1 min ND1. Ingat-ingat kalau S0 itu adalah ND1, sedangkan untuk K itu adalah ND2 gitu. Nah, ini diperoleh hasilnya 5,52 sekian gitu. Jadi di sini sudah jelas hasilnya di sini. Mungkin karena adanya perbedaan dalam koma, jadi mungkin komanya itu yang kurang pas, tapi hasilnya tetap sama. Jadi di situ dari yang tadi saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa model Black-Scholes itu adalah model matematika untuk menentukan harga opsi saham. Suatu saham itu berdasarkan beberapa asumsi yang mengikuti distribusi normal. Tentang opsinya sendiri itu, opsi itu adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual asetnya. Membeli itu call dan menjual itu put. Jadi untuk membeli call atau menjual put untuk menjual asetnya tersebut di masa depan nanti gitu. Nah, kesimpulannya, data dari saham JP Morgan itu dalam rentang waktu 26 April 2023 sampai 26 Mei 2023 itu hasilnya menunjukkan bahwa volatilitas sahamnya sebesar 28%, nilai opsi call-nya itu berada di sekitaran 3,77 dan nilai put-nya itu berada di sekitar 5,0677. Nah, diharapkan dengan menggunakan model ini, pemegang saham dapat menghitung atau menganalisis pendapatan yang akan diperoleh untuk perkiraan pembelian atau penjualan harga opsi tersebut gitu di pasar-pasar saham gitu. Baiklah, sekian pemaparan saya untuk judul penentuan harga opsi dengan volatilitas stokastik menggunakan metode Black-Scholes ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali jika banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan saya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.